pembangunan masjid di Kebun Bunga Refugia Kabupaten Magetan dipastikan akan memanfaatkan bahan kayu dari Masjid Agung yang dibangun ratusan tahun yang lalu. Bupati Magetan Suprawoto mengatakan bahan baku kayu yang telah berusia ratusan tahun tersebut saat ini masih dalam proses pembersihan dari kotoran dan cat. Bahan kayu dari Masjid Agung yang akan digunakan untuk membangun masjid di Kebun Bunga Refugia tersebut masih mencapai 60%. Dulu informasi yang saya terima bahwa yang ada itu tinggal 4 tiang aja. Ya, 4 tiang itu aja saya sudah terima kasih ya, karena tiang itu bagi sebuah rumah kan soko itu adalah penyangga utama. Jadi rohnya sebuah bangunan itu di soko ya. Itu aja saya sudah terima kasih. Ternyata setelah dicari itu di gudang Masjid Agung itu masih ada begitu banyak. Ya, jadi kalau saya boleh presentase itu 60% itu masih terselamatkan ya. Jadi yang 40% itu seperti usuk-usuk karena dimakan rayap. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang dulu kemudian masih menyimpan ini. Karena ini nilainya nilai sejarah dan pasti ratusan tahun ya. Malahan boleh jadi yang dulu-dulu karena ini Magetan itu berdirinya kadipaten itu kan waktu Mataram Islam, otomatis di dalam konsep konsep Jawa itu bahwa ada kadipaten pasti ada alun-alun, pasti ada masjid. Itu yang nilai sejarah yang tidak boleh kita hilangkan, dan kebetulan ini bahan-bahannya masih ada dan kewajiban kita untuk mendirikan. Dan secara pribadi saya terima kasih. Yang kedua saya juga saya beberapa kali menjadi panitia pembangunan masjid, tetapi rasanya tidak sesemangat ini ya, karena ada 2 hal. Yang pertama adalah punya nilai sejarah ya, saya harus mendirikan sesuatu masjid yang punya nilai sejarah. Yang kedua pendirian masjid, tempat ibadah. Pak, kalau target pendirian sendiri Pak, yang di Taman Refugia ini kapan dengan ini bahan-bahannya? Ini nanti paling sekitar berapa minggu lagi selesai. Setelah selesai kemudian baru disusun ya, karena nyusun ini kan harus cari ahlinya ya, disusun kerangkanya ini letaknya di mana, kemudian kan masih dikasih tanda baru dibawa ke sana. Nah, itu memerlukan waktu ya. Kalau sudah berdiri, soko ini berdiri, saya yakin itu nanti pembangunan lainnya bisa terus berlanjut. Seberapa tua sih Pak sebelumnya bangunan masjid atau bahan-bahan? Yang jelas menurut perhitungan kita ya ratusan tahun ya, saya yakin sudah ratusan tahun. Tadi ada yang cerita sama saya bahwa ini sudah ada tulisan 1800 sekian gitu ya. Berarti kan sudah 100 tahun. Tapi itu di pintunya ya. Kusen ya. Jadi kusen kan bisa jadi kusen itu tambahan. Tapi soko gurunya sendiri kan sudah lama. Tapi ahli perkayuan ya, ahli jati mungkin bisa memperkirakan bahwa usia kayu ini berapa, mungkin bisa. Artinya masih lebih muda dari masjid di Bogoharum itu Pak ya? Ya, yang di Bogoharum itu 1600-an. Karena begini, ya, karena istilahnya di sana kan Masjid Tiban ya, Masjid Tiban itu pasti itu lebih lama, karena menurut cerita itu saya baca di catatannya Residen Madiun Lucian Adam itu bahwa beberapa Masjid Tiban di sini itu diyakini itu adalah peninggalan ketika Wali Songo diminta untuk mencari anak dari raja terakhir Majapahit yang hilang di sekitar sini. Yang ini kita tutup ya. Kemudian yang kedua, sekarang ini kita WFH ya, yang di kantor hanya 25%. Termasuk Umas ini ditutup Pak ya? Ya, sementara gitu. Pak, ini kan terkait dari evaluasi kan penggunaan AC yang cukup dingin, kemudian ruangan yang cukup tertutup. Sebab itu kita anjurkan kemarin pada waktu rapat, sebaiknya sekarang pintu dibuka ya, termasuk ruangan saya nggak pakai AC, kemudian pintunya buka. Ada kebijakan baru nih Pak ya? Ya, untuk semua Pak? Ya, kita menghimbau seperti itu ya. Suprawoto menambahkan, masjid yang akan dibangun di Kebun Bunga Refugia merupakan masjid yang sangat bersejarah bagi perkembangan Kabupaten Magetan. Mengingat masjid tersebut dibangun di awal pemerintahan di Kabupaten Magetan yang diperkirakan didirikan pada masa Mataram Islam.
Nilai sejarah tersebut menurut Suprawoto bisa digali dari bentuk dan ornamen yang diukir pada kayu jati yang telah berusia ratusan tahun tersebut. Teknis dari pembangunan masjid nanti Pak, ini sejauh ini sudah berapa persen, kemudian targetnya kapan tuh Pak? Ya, dari pondasi dan urukan ini sekarang sudah 100%. Jadi tinggal pemadatan saja, katakan 90% lah ya, tinggal pemadatan saja. Kemudian setelah pondasi ini selesai, kita sedang mengerjakan kayu yang sudah dilihat Pak Bupati tadi. Itu nanti sekitar kita bersihkan, kemudian kita geladi. Setelah digeladi nanti sudah cocok ininya, tempat-tempatnya, kita bawa ke sana. Ini perlu waktu 1 bulan lagi. Nah, antara pondasi dan kayu ini fisik sudah bisa mencapai 50% itu. Tinggal 50%-nya adalah pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pak, kalau tadi Pak Bupati bilang 60% ya, kayu bahan-bahan ini bahan-bahan yang langka gitu. Iya. Nah, yang 40% lagi nanti bahannya dari mana Pak untuk melengkapi Nah, itu? itu makanya setelah kita geladi nanti ya, mana yang kurang sekitar 40% itu nanti kita belikan. Kita carikan kayu-kayu yang juga sudah kering dan tua nanti, supaya seimbang dengan kayu-kayu yang tua dan bersejarah itu gitu. Siap. Ya. Artinya kalau 2 bulan lagi bisa finish atau gimana Pak? Belum. Jadi itu masih banyak pekerjaan yang lain. Kan ada atapnya. Atap itu reng belum ada, usuk, kemudian plafon pun nanti dengan kayu jati, dengan papan jati. Terus kemudian gentingnya pun nanti genting yang bernuansa kuno gitu. Syukur-syukur nanti kalau bisa kita kerjakan dengan sirap gitu. Sehingga nuansa kunonya itu tetap nanti ada gitu. Pak, kalau ahli yang terlibat ini Pak, mungkin biar agar nilai sejarah itu tetap terjaga dari mana ini Pak? Ya, ada tenaga-tenaga kayu yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan model kuno seperti ini. Ini juga kita carikan teman-teman yang dari Pelausan, ini ada yang biasa mengerjakan kayu-kayu yang di rumah-rumah tradisional. Iya. Target berarti 3 bulan atau 4 bulan lagi Pak? Belum bisa. Belum ya. 3 bulan atau 4 bulan ini juga paling nanti baru kita menyelesaikan rangka-rangka utama dan atapnya. Terkait juga anggaran ini kan juga swadaya. Nah, terkait dengan swadaya ini, kalau nanti anggarannya juga dari donatur itu cepat, kami juga akan berusaha secepat mungkin gitu. Ya. Sip. Dengan memiliki masjid yang merupakan bangunan bersejarah diharapkan bisa menjadi kajian sejarah bagi perjalanan Kabupaten Magetan ke depan.